catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera dan kesehatan buat kita semua. Kali ini kita belajar mendesain balai serbaguna, masih tetap menggunakan Sweet Home 3 dimensi. Nah, kita bikin area layoutnya ya. Kita bikin area layoutnya dulu. Persiapkan di posisi 2 dimensinya. Kita akan menyusun sekitar 5 kriteria utama. Jadi yang pertama kita bikin taman dulu ya, area kerja kita sekitar ukuran 1500 dikali 1500 cm atau 15 meter ya. 15 meter kali 15 meter. Nah, silahkan kalau kita mau mengetahui ukurannya, kita klik create dimension dan posisikan di bagian ini. Nah, untuk ini tipsnya kita menggunakan zoom in dan zoom out. Gunakan mouse ya, scrollnya mouse, kemudian tekan kontrol pada keyboard untuk zoom in ataupun zoom out. Nah, susunannya nanti terdiri atas pertama taman, yang berikutnya adalah lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan nanti kita akan nyusun juga sebuah footstep dengan pilar ya. Nah, kita akan membuat pilar juga. Nah, setelah taman kita geser ya ke posisi area kosong, kita bisa menggunakan lagi posisi mistar nolnya ya. Kita bikin tangga pertama ukuran 1120 kali 1120 cm. Setelah selesai, kita blok bagian yang sudah dikerjakan, kita pindahkan ke area yang kosong. Keempat, kita create room lagi ya. Kita buat tangga kedua dengan ukuran 1060 kali 1060 cm. Blok bagian yang sudah dibuat kemudian letakkan pada area kosong sehingga kita bisa menggunakan mistar titik nolnya lagi. Nah, untuk yang kelima, kita create room lagi ya. Tangga untuk lantai ketiga dengan ukuran 1000 kali 1000 cm. Nah, emang kita bikin namanya tangga ya, kita bikin mengkerucut ke atas seperti piramid. Nah, jadi ukurannya, lihatin dari ukuran besar ke kecil ya. Nah, kita susun. Nah, selanjutnya kita bikin base plate-nya ya. Base plate dengan ukuran base plate atau footstep ya, ukuran 125 kali 125 cm. Nah, base plate pertama, kemudian kita buat base plate yang kedua dengan ukuran 100 kali 100 cm ya. Dua base plate ini seperti tangga kecil, tapi kakinya ya, untuk kakinya pilar yang akan kita bikin. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat pilar. Nah, pilarnya itu berupa lingkar ya, berbentuk lingkar. Nah, cuman ini kita bagi dua, lingkar pertama dan kedua. Kita klik create wall, kemudian kita bikin setengah pilar ukuran diameter 75 cm. Kemudian kita klik tanda panah itu ya. Kita klik posisi wallnya tadi, kita geser sedikit sampai membentuk lingkaran sedikit, kemudian double klik. Nah, di situ ada posisi edge extendnya ya. Kita isikan 180 derajat. Nah, untuk setengah pilar berikutnya dengan ukuran yang sama 75 cm, kemudian kita tarik ke posisi sebaliknya. Nah, kita menggunakan extendnya sekitar minus 180. Setelah selesai, kita gabungkan keduanya sehingga membentuk pilar bulat ya, pilar melingkar seperti itu. Pastikan sudah tidak ada garis titik individunya. Jadi kalau sudah, kita geser. Untuk bagian yang ke-11, kita akan melakukan assembly. Nah, assembly pertama, taman kita letakkan pada posisi 0 ya. Kita geser ya sampai ketemu di posisi titik 0. Selanjutnya, pada lantai pertama kita susun dengan lantai kedua
Kemudian dua ya, lantai 1 sampai 3 kita lakukan penyusunan lantai demi lantai. Kemudian perkiraan footstepnya itu ya senilai sekitar 30 cm ya. Itu kita gunakan keramik tangga ya. Nah, setelah kita susun, kita rapikan dulu ya. Boleh kalau mau presisi digunakan create dimension untuk kita mengetahui berapa ukuran masing-masing pergeserannya. Nah, selanjutnya kita mulai menyusun footstepnya ini ya, footstepnya. Jadi footstepnya yang pertama dan kedua kita hanya buat 2 karena di posisi yang berikutnya yang di atas ya, itu kita pasang sebuah pilar ya, gabungan antara wall yang setengah lingkar pertama dan setengah lingkar yang kedua. Jika sudah selesai kita susun, kemudian kita copy paste ya, gitu. Setelah disusun, lakukan copy paste, lakukan sejumlah 3 kali. Selanjutnya tempatkan pada posisi ujung dari lantai-lantai ya, ujung. Nah, kita paskan posisi ujung ketemu ujung. Nah, seperti itu supaya rapi ya. Nah, jadi ada 4 sisi yang akan diletakkan pilarnya. Nah, sudah selesai, kita blok ya, kemudian kita drag atau arahkan ke dalam posisi taman. Pastikan dia di posisi tengah-tengah. Nah, kalau untuk mau lebih presisi silahkan gunakan create dimension. Tapi kalau mau lebih cepat ya kita main perkiraan saja, karena ini merupakan bagian dari sketsa. Nah, selanjutnya kita add level. Persiapkan level untuk memisahkan dan meletakkan posisi part to part. Nah, jadi apa yang kita susun ini adalah tampak atasnya ya. Kita akan geser mereka sesuai posisi pada level-levelnya ya, seperti itu. Nah, untuk lebih kelihatan lagi ya, untuk yang area pembangunannya atau taman, kita klik saja, kita pilih tekstur yang kita gunakan adalah berupa grass atau rumput. Pada bagian ke-16 kita cut and paste ya, add level bagian pertama. Pilih bagian yang akan dipindahkan pada bagian level tertentu. Nah, kita pilih bagian yang lantai pertama dan base plate atau footstep pertama. Kemudian kita pastekan pada posisi level 1. Kita add level lagi di posisi level 2. Kemudian kita kembali lagi ke posisi level 0. Kita ambil lagi ya lantai kedua dan footstep kedua, kita cut, kemudian kita pastekan pada posisi level kedua. Kita kembali ke taman lagi ya, kita cek lagi ya, kita periksa lagi. Nah, ini masih ada nih. Nah, tidak lupa untuk setiap level kita beri nama untuk memudahkan kita untuk mengenali apa yang kita bangun ya, seperti itu. Jadi yang untuk level 0 kita rename menjadi nama taman ya, seperti itu. Nah, kita susun aja dari level 0 sebagai taman, level 1 tangga pertama, level kedua tangga kedua, level ketiga adalah tangga ketiga, dan level keempat itu sebagai Ethernet atau plafon, dan level kelima adalah kuda-kuda atap ya, sekaligus atapnya. Nah, untuk mempermudah kita dalam mendesain, saya bikinkan saja ya. Nah, gunakan data modify level di atas. Keterangan name disesuaikan elevation kelipatan 15 cm untuk setiap tangga
height selanjutnya adalah 300 cm dan floornya sekitar 15 cm. Nah, kita lihat di posisi preview 3 dimensi. Ya, tips and trick periksa dan perkirakan ketinggian elevasi pada window 3D. Aturlah sesuai kebutuhan atau mengikuti panduan seperti yang ditampilkan tadi pada modify level sebelumnya. Ya, nah setelah kita perhatikan itu, kita tinggal susun berdasarkan elevasi yang sesuai ya. Jangan lupa kita mengulang pada ini ya, mengulang pada urutan assembly tadi ya. Taman kita pilih tekstur yang rumput ya, yang sesuai. Kemudian lantai pertama ya, dengan base plate pertama kita pilih tekstur yang sesuai ya, berupa keramik ya, keramik lantai ya, kita gunakan keramik lantai. Silakan dimodifikasi bagian-bagian tertentu atau dibikin jadi satu saja dengan ornamen yang yang tidak banyak ya. Tapi kalau mau sedikit berkreasi, silahkan antara footstep dengan lantai pertama kita pisahkan warna dari teksturnya. Jadi base plate atau footstep ya, saya harap bisa memahami ya. Base plate yang saya maksud adalah untuk meletakkan pilar di atasnya. Kalau footstep itu adalah jarak kaki ya. Gitu. Nah, mengulang pada urutan assembly kedua ya, lantai 2, pilih tekstur floor keramik dan base plate seperti lantai sebelumnya ya. Karena ini saya mau bikin untuk lantainya itu sama semua, cuman mungkin base plate-nya saya pisahkan dengan warna yang berbeda. Nah, sambil diperhatikan 3 dimensinya ya. Nah, lantai ketiga, pilih tekstur floor keramik seperti lantai sebelumnya. Lanjutkan dengan pilihan tekstur pilar. Ada banyak pilihan di situ, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, dengan kreasi ya, daya kreasi kita. Nah, kali ini saya coba untuk mengerjakan dua-dua dulu ya. Jadi saya blok saja 2 bagian. Kemudian ini saya modify wall-nya. Nah, kemudian saya tentukan jenis tekstur left sama right-nya ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk 2 pilar berikutnya saya kerjakan dengan mengulang langkah yang sama. Sudah kelihatan ya coraknya. Jadi pilar-pilarnya berbeda sekali dengan warna lantai. Nah, sudah kita susun semuanya ya, sudah kita tentukan semua tekstur-teksturnya. Tinggal kita memposisikan elevasinya saja. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai saya turunkan ya untuk modify level. Total lakukan penyusunan elevasi sehingga seluruh komponen tersusun sesuai urutan dan ukuran. Ya, dimulai dari lantai pertama. Ya, saya turunkan. Ya, 15, kemudian satu lagi berikutnya saya turunkan 30. Ya. Gitu. Saya turunkan menjadi 30 dan untuk lantai yang terakhir ya, saya turunkan menjadi sekitar 45 sudut elevasinya ya, ketinggiannya. Nah, jadi sudah tersusun semua dengan sangat-sangat pas ya, sesuai dengan desain yang diharapkan.
Nah, selanjutnya kita akan membuat ini sebetulnya bukan kuda-kuda atap ya, cuman saya ini ya, saya ketik lagi nanti. Jadi ini kita bikin plafon atau Ethernet ya. Ya, add level, kemudian kita bikin plafon atau Ethernet untuk kuda-kuda. Setting elevationnya sehingga Ethernet turun menuju pilar ya. Nah, ini saya ganti dulu namanya. Saya ganti dulu ukurannya ya. Nah, sekarang kita bisa perhatikan bahwa Ethernetnya sudah di posisinya ya, sudah di posisi tepat di atas pilar. Nah, ini kuda-kuda atap ini saya ganti dulu ya, plafon atau Ethernet. Nah, selanjutnya pada level kelima ya, kita buat kuda-kuda atap, kopaskan saja ya Ethernet atau ke kuda-kuda atap untuk mendapatkan plank frame ya. Nah, ini cuma membantu kita supaya kita punya mal untuk meletakkan kuda-kuda atap. Saya klik create wall ya, saya tarik sekitar 1400 ya. Ya, kita turunkan semuanya menjadi 15 cm. Selanjutnya kita akan lakukan untuk perlakuan setting split wall. Split wall itu jadi tarikan garis wall tadi kita bagi menjadi dua bagian ya. Itu selanjutnya akan ada dua bagian, maka satu bagian kita akan bikin dia lebih tinggi dan yang sisi yang lain lebih rendah sehingga membentuk ketinggian sudut yang berbeda ya. Nah, yang satu kita kasih senilai titik 15, yang sebentar dulu saya cek dulu berapa nih. Oh ya, betul ya. Kita perhatikan untuk posisi high start sama high end. Lakukan pengaturan beda ketinggian di sini untuk bentuk segitiga kuda-kuda. Perhatikan tanda pada wall yang sudah ada ya, pada menu modify wallnya. Kita perhatikan itu ada start sama end. Nah, sudah jadi seperti segitiga-segitiga ini ya, segitiga kuda-kuda ya. Nah, selanjutnya adalah kita modify levelnya ya untuk setting elevation dari kuda-kuda atap sehingga turun mendekati Ethernet. Kita cek masing-masing elevasi sehingga menempatkan posisi bagian pada bagian yang sudah kita susun dan rencanakan sebelumnya. Nah, sepertinya untuk kuda-kuda atap sudah hampir sempurna ya kita buat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan genteng ya. Nah, jadi kita akan melakukan pemasangan genteng.
Untuk tekstur pada bagian kuda-kuda atap yang bagian depan dan belakang kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang menjadi tekstur keinginan yang kita mau masukkan ya. Jadi kita ambil tekstur yang sesuai. Jadi misalkan di sini saya mengambil tekstur ornamen batu ya. Jadi batu-batu hitam ya, batu-batu kali. Nah, saya sematkan pada posisi left sama right-nya. Nah, itu. Sebetulnya bagian yang akan tertutup dengan atap tidak perlu diberi, tapi selanjutnya pemasangan atap. Kita cari pada roof library-nya ya. Biasanya di posisi miscellaneous ya. Pilih jenis atap yang akan digunakan pada kuda-kuda yang sudah disiapkan. Saya tarik ke posisi area 2 dimensi. Ya. Perhatikan pada posisi objek itu kita punya 4 sisi pengaturan. Jadi ada rotasi, kemudian kemiringan, ya, kemudian ketinggian juga ya. Nah, jadi kita perhatikan sambil memperhatikan posisi di 2 dimensinya. Kemudian kita tarik ke dalam ya. Jika kesulitan kita dalam menarik, kita gunakan panah kanan kiri atas bawah pada keyboard. Kita perhatikan juga posisi resize, smooth, elevation dan rotasinya ya. Jika diperlukan, lakukan penyetingan. Nah, seperti sekarang ini ya, atapnya kurang turun, saya gunakan elevation, kemudian kurang lebar, saya gunakan resize ya. Kemudian saya move ke posisi yang saya inginkan. Saya perhatikan dulu ya, kita perhatikan di posisi 3 dimensi. Jika sudah sesuai dengan harapan yang kita inginkan, maka cukup genteng yang satu sisi ini kita copy paste saja ya, kita duplikat. Setelah kita copy paste, baru kita lakukan pengaturan rotasi arahnya ya, sehingga dia seperti mirror ya, berkebalikan dengan posisi aslinya. Oke, nah akhirnya sudah ya. Jadi desain dari Balai Serbaguna sudah kita selesaikan dengan baik. Nah, kita perhatikan semuanya ya, ketelitiannya. Kondisi saat ini masih kosong ya. Kemudian untuk lebih bagus lagi sebagai finishing, kita berikan eksterior dan karakter yang sesuai dengan situasi. Kemudian jangan lupa bahwa gedung ini atau bangunan ini perlu diberi nama. Kita klik saja di bagian teks ya, add text, kemudian kita ketik, kita sesuaikan. Jangan lupa juga karena dia berupa objek, ada settingan-settingan yang harus kita lakukan supaya ini sesuai dengan tema bangunan kita ya. Nah, lakukan setting keempat sisi itu. Kemudian jangan lupa juga jenis teks atau font teksnya itu kita sesuaikan ya. Supaya lebih elegan, saya gunakan Century Gothic. Nah, selesai. Oke, tahapan demi tahapan dilalui. Manfaat belum terasa langsung diperoleh, tetapi dengan terus mengasah desain, suatu hal rumit menjadi sebuah kesenangan untuk dinikmati.
Semangat dan tetap berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.